Dengerin ini penting. Kalau kamu mau nanya basa-basi sama orang lain, hindari 2 pertanyaan yang bisa bikin perasaan orang lain nggak nyaman. Kalau mau nanya basa-basi sama orang, lihat situasi dan kondisinya dulu. Lihat orangnya dulu seperti apa yang mau kamu tanya. Saya pengen nanya dong, khususnya sama kamu ya, yang saat ini masih single, atau kamu yang udah married tapi mungkin Tuhan belum izinkan kamu atau belum memberikan kamu keturunan sampai saat ini. Saya pengen nanya, kira-kira kamu risih atau gerah gak sih kalau setiap tahun atau mungkin setiap kali ketemu orang selalu diteror dengan pertanyaan kayak gini? Kapan nikah? Kapan punya anak? Please lah, kurangin nanya pertanyaan kayak begitu. Kamu kelihatan gak bisa ngobrol sama orang. Itu B3 namanya, basa-basi busuk yang ditanyain ke orang yang gak tepat. Yang nanya begitu biasanya adalah kebanyakan orang-orang yang udah nikah atau punya anak justru ya. Yang pernah pengalaman juga kan sebelumnya single atau udah nikah tapi gak langsung punya anak. Mereka dulu waktu masih single mungkin sering atau pernah ditanya pertanyaan kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, harusnya kan mereka sadar dan ngerti dong. Waktu mereka belum married atau belum punya anak ditanya kayak begitu kan gak enak kan. Kalau setiap hari ketemu atau setiap tahun ketemu, tiap lebaran misalnya, selalu diteror pertanyaan kayak begitu sama keluarga, saudara, atau teman-teman. Buat kamu yang masih suka nanya kayak begitu sampai detik ini, kamu gak tahu kan behind story-nya orang yang kamu tanya seperti apa. Kamu gak tahu kan yang ditanya begitu apakah baru semalam diputusin pacar, yang udah lama hubungan bertahun-tahun, batal nikah, udah tunangan gara-gara ketahuan selingkuh, atau udah tentuin tanggal pernikahan, udah DP gedung, udah calling catering, udah persiapin semuanya, cetak undangan dan lain-lain, tapi batal merit. Atau bisa juga orang itu udah hubungan lama tapi saat mau ke jenjang serius ada kendala, ada satu dan lain hal, berbagai macam problem, masalah, gak direstuin orang tua dan lain-lain lah. Banyak hal yang kamu gak tahu sebenarnya. Atau yang udah married atau married udah lama tapi belum diizinkan atau dikasih keturunan sama Yang Maha Kuasa, padahal mereka udah usaha. Yang masih single atau belum married, mereka udah usaha PDKT, hubungan dan lain-lain. Tapi apa mau dikata kalau Tuhan belum mengizinkan. Padahal yang udah married belum punya keturunan, mereka udah usaha tiap malam, konsultasi, datang ke dokter, kesana kesini, ikhtiar. Emangnya kamu tahu usaha mereka? Enggak kan? Jadi please lah, belajar menghargai perasaan orang lain. Hargai perasaan mereka, biar mereka gak jadi jauh sama kamu cuma gara-gara pertanyaan sepele begitu. Harusnya momen lebaran itu jadi momen yang seru, momen yang happy, momen penuh kebahagiaan. Kumpul sama keluarga, bisa ketemu lagi sama teman-teman lama. Mungkin kalau kamu udah lama lulus sekolah, kamu bisa ada acara reuni sama teman-teman lama. Kamu bisa kumpul sama sanak, saudara, keluarga, family, kerabat, semualah dengan banyak orang. Kalau kamu merantau atau di perantauan, kamu pulang kampung, tradisi tahunan ya, setiap tahun lebaran kan pasti mudik. Kamu mudik pengen ketemu keluarga, saudara, kerabat, teman-teman semua kan. Harusnya kan itu jadi momen yang bagus buat ketemu, silaturahmi. Jadi jangan rusak momen silaturahmi, apalagi ketemu sama orang yang jarang ketemu, terus kamu basa-basi dengan pertanyaan kayak begitu. Kapan nikah? Kapan punya anak? Ingat ya, tanpa kamu tanya begitu pun, kalau mereka mau nikah atau mau punya anak, gak perlu nunggu kamu nanya dulu.
Mereka udah tahu, mereka udah dewasa. Lagi pula gini ya, kalau misalnya mereka nikah, emangnya kamu yang nanya, kamu mau kondangan berapa? Kamu mau ngasih apa? Apa kamu mau bayarin gedungnya buat dia nikah? Apakah kamu mau biayain biaya resepsinya? Atau kamu mau kondangan 1 miliar? Kamu mau sumbang atau kasih hadiah yang fantastis buat orang yang kamu tanya begitu? Kalau enggak, terus kamu ngapain setiap ketemu orang yang masih single, kamu tanya terus kapan nikah? Orang yang udah nikah tapi belum punya anak, kamu tanya terus kapan mau punya anak? Itu urusan mereka, itu hak dan privasi mereka, kamu nggak usah ikut campur. Kalaupun kamu mau nanya atau kamu mau membangun obrolan, mendingan kamu cari pertanyaan lain deh. Daripada kamu nanya pertanyaan kayak begitu, mendingan kamu tanya aja harga sembako atau cabai di pasar berapa sekarang. Atau lebih baik kamu tanya keberadaan alien, atau kamu nanya aja tentang teori konspirasi. Tanya aja, kamu percaya nggak alien itu ada? Atau kamu tanya, sebenarnya teori konspirasi itu ada nggak sih? Lebih baik kamu nanya pertanyaan kayak begitu deh, ketimbang kamu nanya sama orang, apalagi yang kamu nggak terlalu kenal deket ya, apalagi orang yang kamu baru kenal atau baru ketemu. Pantang nanya pertanyaan kayak gitu, karena kenapa? Nggak sopan. Kalau orang yang ditanya itu orangnya santai atau cuek, kalau orang yang baperan, ambiar men perasaannya, bisa baper mereka, bisa kepikiran terus sama pertanyaan itu, akhirnya jadi merenung, kepikiran, mungkin malam gak bisa tidur karena mikirin pertanyaan kayak gitu, akhirnya jadi overthinking, mikirin situasi, kebawa suasana, baper sama pertanyaan kamu. Akhirnya yang terjadi apa? Yang kamu tanya begitu, orang yang kamu tanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu jadi males ketemu kamu, bete. Karena kalau ketemu kamu pasti nanyanya pertanyaan yang kontroversi dan sensitif ya. Pertanyaan seperti itu pertanyaan memang terdengar basa-basi, tapi di dalam pertanyaan itu ada sebuah penekanan kepada mental dan psikologi seseorang. Sebenarnya yang nanya begitu tuh bukan cuma sekedar nanya basa-basi, tapi seolah-olah pengen mencemooh gitu loh, pengen nunjukin kayak gini loh, gua nih udah married nih, apalagi gue udah punya anak. Lu kapan? Married dong, kayak gua nih, gua udah married, udah punya anak 2. Lu masih jomblo aja, nggak laku lu. Atau udah married lu, belum punya anak. Ya elah, emang kenapa lu gak bisa bikin? Kalau gak bisa, sini gua ajarin. Gua udah punya banyak nih. Lu mau gak gua kasih tahu? Please lah, jangan tolol, jangan arogan. Kamu nanya kayak begitu tuh cuma kelihatan kamu tuh orang tolol yang gak bisa ngobrol, gak bisa ngebangun obrolan atau komunikasi yang seru sama orang. Belajar hargai perasaan orang lain. Posisikan kamu ada di situasi atau di posisi seperti orang yang kamu tanya. Kalau kamu single atau jomblo, belum married, ditanya kayak begitu, risih nggak kamu? Atau kamu udah married, kamu pengen banget punya anak, tapi karena Tuhan belum mengizinkan kamu punya anak, atau Tuhan belum memberikan kamu keturunan, padahal kamu mau banget, kamu udah usaha sana sini, udah konsultasi ke dokter dan lain-lain, kamu ditanya sama orang, kamu kenapa belum punya anak? Emang kamu punya anak? Panas gak kuping kamu? Baper gak kamu kira-kira? Jadi sebelum kamu menanya pertanyaan seperti itu, kamu kaji dulu pertanyaannya. Kamu posisikan sebagai orang yang ditanya. Kira-kira kamu enak gak ditanya begitu? Kamu terima nggak kalau ada orang yang bisa nanya seperti itu? Kalau orang yang kayak saya begini cuek ya, saya punya jawaban yang bisa mengcounter, atau ya saya bisa respon dengan santai sambil bercanda. Kalau orang yang baper, jangankan ketemu kamu atau mau ngobrol sama kamu, baru ngelihat muka kamu aja, orang udah males karena pasti dicecar pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sama kamu. Ingat, jangan tanyain pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apalagi khususnya di momen lebaran, kamu ketemu orang-orang, ya sebaiknya ganti pertanyaannya yang lain. Mungkin tanya kesehariannya, kesibukannya, tanyain soal bisnis, pekerjaan, dan lain-lain lah. Banyak kok pertanyaan. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Tetap semangat buat yang masih single atau yang udah married tapi belum dikasih keturunan. Tetap semangat, tetap sehat, happy selalu ya. Jangan lupa, jangan pernah nanya kapan nikah.